Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu Saudara? Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam kondisi baik dan sehat, karena Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan melindungi Bapak Ibu Saudara semua. Ya, karena sesuatu hal pada ibadah kali ini kita lakukan di rumah masing-masing, tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara semua sudah disiapkan hatinya sehingga kita semua boleh beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Ya, sebelum kita masuk dalam ibadah kita pagi hari ini, saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 28 sampai yang ke-29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita datang kepada Tuhan. Kita akan mengawali ibadah kita pada saat pagi hari ini dengan kita memuji Tuhan dengan pujian, Bapa, Ku datang padamu. Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan satu di dalam doa untuk membuka ibadah kita saat pagi hari ini. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan di saat pagi hari ini Tuhan. Meskipun kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan memberkati kami, dan Tuhan Allah hadir memenuhi hati kami dan kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami memulaikan ibadah kami saat pagi hari ini ya Tuhan. Kau memimpin Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kami mohon ampun Bapa akan setiap kesalahan kami, atas setiap pelanggaran kami Tuhan. Kiranya Engkau sucikan,
Engkau kuduskan seluruh kehidupan kami, sehingga kami berkenan di hadapan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulaikan ibadah kami saat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, yang pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar dengan judul khotbah 7 keajaiban salib, dan kita akan secara khusus belajar tentang penyembuhan. Sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita dengan kita memuji Tuhan dengan pujian, ku terima jamahan kuasa-Mu. Biarlah saat ini hati kita disiapkan oleh Tuhan untuk mendengarkan sabda kebenarannya, dengan menerima jamahan kuasa Tuhan, sehingga kehidupan kita benar-benar dipulihkan, keadaan kita benar-benar disembuhkan. Saat ku lemah dan tak berdaya, saat ku lemah dan tak berdaya, ku tak tahu kemana, seakan pintu tiada terbuka, tiada jalan bagiku. Lalu ku dengar suara firman-Mu yang membangkitkan aku, dan ku arahkan mata hatiku tertuju hanya kepadamu. Ku terima jamahan kuasa-Mu Tuhan, saat ku taruh harapanku padamu. Kau menyembuhkanku, tahirkan hatiku, Kau pulihkan seluruh hidupku. Ku terima jamahan kuasa-Mu Tuhan, saat ku taruh harapanku padamu. Kau menyembuhkanku, tahirkan hatiku, Kau pulihkan seluruh hidupku. Kau pulihkan seluruh hidupku. Kau pulihkan seluruh hidupku. Kepada Bapak Pendeta, saya persilahkan. Shalom. Suatu sukacita yang luar biasa ketika kita boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah. Meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi itu tidak akan pernah mengurangi hadirat Tuhan yang akan kita nikmati bersama. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kiranya Tuhan sendiri yang berkuasa atas segala sesuatu dan di dunia ini memberkati kita sekalian. Mari berdoa. Bapa surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena di hari Sabat-Mu ini kami boleh bersama-sama beribadah, meskipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa perlindungan dari kuasa-Mu akan terus menaungi kami, seluruh jemaat-Mu.
Karenanya Tuhan berkati seluruh kami sehingga kami sungguh-sungguh bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami untuk memahaminya, tolong kami untuk bisa mengerti, sehingga kami pun bisa melakukannya dengan segala sukacita. Terima kasih ya Bapa, kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada saat sekarang ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari 7 keajaiban salib, keajaiban yang keempat. Keajaiban yang keempat ini berbicara tentang penyembuhan. Oleh karena itu kita akan buka bersama-sama di dalam Alkitab kita yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-53 ayat 3 sampai yang ke-5. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa kita tahu ini sudah yang keempat keajaiban salib, di mana Tuhan Yesus mencurahkan darahnya sebagai percikan atas segala dosa kita, pemulihan atas segala dosa kita. Dan yang keempat ini berbicara soal kesembuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa karena bilur-bilurnya setiap segala sakit penyakit semuanya sudah ditanggung oleh darah Kristus. Karena dipercikkan untuk menyucikan, dipercikkan untuk menyembuhkan, disucikan untuk memperoleh keselamatan, dan semuanya itu diberikan Allah dengan cuma-cuma untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita perhatikan dari ayat ini bahwa Tuhan Yesus Kristus berbicara dengan luar biasa pada saat sebelum dia disalibkan, sebelum proses dia mengalami keadaan-keadaan yang menyakitkan. Dia sudah tahu rancangan itu, dia sudah tahu rancangan Tuhan. Dan di dalam kitab para nabi, khususnya di dalam Yesaya ini sudah dituliskan, ini sebelum Tuhan Yesus hadir. Artinya bahwa rancangan Tuhan begitu istimewa untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita perhatikan di dalam ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Yang kelima lebih luar biasa lagi. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sampai dengan proses ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita perhatikan bahwa dalam proses pada saat Tuhan Yesus disesah, dicambuk, itu bukan yang pertama. Sebelumnya sudah ada percikan darah pada saat yang pertama Tuhan Yesus pada saat berdoa di Getsemani. Di situ kuasa Tuhan luar biasa memberikan darahnya untuk kita. Tuhan mengasihi. Dan yang keempat ini berbicara pada saat Tuhan Yesus sedang disesah. Sebelum pada saat dikatakan menjadi sembuh, di situ Tuhan Yesus sudah mengalami penyiksaan yang luar biasa. Bisa kita perhatikan, sangat luar biasa bagaimana kesakitan yang ditanggungnya. Yang pertama adalah penyakit kitalah yang ditanggungnya. Sebetulnya ini adalah kasih karunia surgawi yang luar biasa. Apapun yang menjadi sakit penyakit Bapak Ibu Saudara semuanya, itu sudah ditanggungnya sebelum Bapak Ibu Saudara berdoa, sebelum Bapak Ibu Saudara datang pada Tuhan. Tetapi seringkali kesembuhan ini, penyakit ini tidak bisa kita tanggung, ataupun kita tidak bisa menyelesaikannya.
Karena memang sebetulnya itu adalah karena kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita lakukan selama ini. Sehingga itu adalah sebagai respon atau tanggungan dari kehidupan secara jasmani yang harus kita tanggung. Tetapi selama kita hidup menjaga dengan sesuai standar Allah, dengan sesuai bagaimana seharusnya menjaga badaniah kita, maka segala sakit penyakit itu pada hakikatnya tidak ada. Karena itu mari kita perhatikan kesakitan apalagi yang dirasakan oleh Tuhan Yesus Kristus, kesengsaraan kita yang dipikulnya, kesengsaraan saudara. Di sini sangat menyakitkan ketika dihina, ketika diolok-olok, ketika disiksa, ketika dijambak janggutnya, dicabut janggutnya. Begitu luar biasanya kesengsaraan ini. Sudah tidak seperti manusia lagi, karena saking banyaknya luka di dalam tubuhnya, yang seharusnya luka-luka itu kita yang menanggungnya sebagai orang-orang berdosa. Mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Betapa besarnya kasih Tuhan Yesus Kristus terhadap saudara dan saya. Dan kesengsaraan Tuhan Yesus ini jangan dibuang percuma. Kesengsaraan Tuhan Yesus ini jangan disia-siakan dengan segala perbuatan-perbuatan kita yang sangat-sangat tidak disukai oleh Tuhan. Karena Yesus sudah membayar mahal setiap segala sakit penyakit kita. Selanjutnya, sampai ayat yang keempat dikatakan, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sampai pada masa Tuhan Yesus mengalami itu semua, semua orang di sekitarnya menganggap bahwa Kristus kena hukuman Allah, bahwa Kristus kena tulah. Tetapi pada sebenarnya dari keadaan itu apa? Bahwa sebetulnya dosa kitalah yang kena tulah. Kitalah yang harus memikul setiap segala keadaan itu. Sehingga hidup kita ini harusnya yang ditindas, yang tidak sama seperti manusia lagi karena begitu banyaknya luka. Tetapi karena kasih Kristus kita digantikan oleh Kristus. Ayat yang kelima, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita seringkali memberontak kepada Allah. Kita seringkali merontak, memprotes kepada Tuhan dalam setiap segala keadaan kita. Kalau kita merasa kesulitan, kalau kita merasa seakan-akan doa kita tidak dijawab, kalau kita merasakan ada kesulitan-kesulitan di dalam hidup, ketika kita sedang dimusuhi, ketika kita sedang mengalami keadaan yang tidak menyenangkan hati, semuanya itu kita berikan kepada Tuhan dengan pemberontakan, dengan ucapan-ucapan yang sangat menyakitkan kepada Allah. Padahal semuanya itu sudah ditanggung oleh Kristus dan sampai sekarang kita pun masih sering melakukan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah saat ini juga masih melakukan hal yang sama? Begitu jahatnya kita kalau kita masih melakukan itu. Mari kita bersama-sama merespons segala kasih Tuhan yang sudah besar ini dengan cara hidup yang berkenan kepadanya, dengan membawa kehidupan kita kepada Allah, dengan penuh kerendahan hati, membawa hati dan hidup kita kepada Kristus. Jangan sampai kita menjadi pemberontak-pemberontak. Meskipun kita sudah tahu bahwa Kristus yang sudah menanggung setiap segala pemberontakan kita, dia ditikam karena pemberontakan kita. Apakah kita sekarang ini masih memberontak Allah? Karena setiap keadaan kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi saat ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak supaya kita berusaha bersama-sama dengan kesungguhan hati untuk tidak terbawa dalam keadaan yang demikian, sehingga kita bukan menjadi anak-anak Tuhan yang cengeng, yang suka menuntut Tuhan, padahal Tuhan sudah memberikan lebih daripada apa yang seharusnya Dia berikan kepada kita. Karena sebelumnya kita tidak layak sama sekali untuk menerima kasih karunia Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan. Dan selanjutnya dalam ayat yang kelima, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kejahatan kita pun ditanggungnya Bapak Ibu. Seberapa jahat kita? Mungkin kita tidak pernah melukai orang lain. Mungkin kita tidak pernah mencubit orang lain.
Mungkin kita tidak pernah menjegal orang lain sampai orangnya terluka secara fisik. Tapi seringkali Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dengan ucapan kita, dengan perilaku kita, dengan cara berpikir kita, itu melebihi daripada melukai secara fisik. Itu sangat menyakitkan hati Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang jahat di hadapannya. Tetapi kembali lagi, Tuhan begitu mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh karena itu, kejahatan kita ditanggung. Tuhan begitu luar biasa kasihnya untuk kita. Bukan cuma itu saja, bahwa Tuhan menjamin seluruh kehidupan kita. Bahkan di dalam ayat yang kelima, yang bagian akhir dikatakan dengan sangat jelas, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kasih karunia surga, inilah yang dimaksud, karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pada saat punggung Tuhan Yesus disesah, di situ ada bekas-bekas luka cambukan yang di situ terpancar atau tercurah atau terpercik darah dari badan secara jasmania oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai ganti atas segala sakit penyakit saudara. Saat ini apa yang ada pada saudara saat ini? Sakit penyakit apa? Apakah Bapak Ibu Saudara sedang mengalami sakit penyakit saat ini? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, memang saat ini semuanya sedang dilanda seluruh dunia. Banyak yang berkonsentrasi dengan virus corona, dan itu adalah sebuah penyakit yang membawa banyak kematian. Lantas, apakah kemudian setelah kita tahu bahwa oleh karena bilur-bilurnya kita disembuhkannya, apakah lantas kita menggunakan badaniah kita ini, memakainya dengan sembarangan, tanpa bijaksana, tanpa hikmat, sehingga kita sembarangan memakai kehidupan kita, tidak mentaati apa yang disarankan oleh pemerintah, dan kita merasa bahwa Tuhan sudah melindungi kita? Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, segala sakit penyakit ini bukan karena kita tidak beriman, tetapi kita harus berhikmat bahwa penularan itu sangat dekat di sekitar kita. Oleh karena itu mari kita bersama-sama dengan penuh hikmat kita menjaga kebersihan secara alamiah, secara jasmani, dan kita juga terus berdoa di dalam iman supaya kita tidak pernah bersentuhan atau berdekatan dengan orang-orang yang sedang kena virus ini, supaya kita dijauhkan dari segala bencana ini. Tuhan punya rancangan yang luar biasa buat saudara dan saya. Bukan cuma sakit skala fisik, sakit hati pun Tuhan sudah menanggung. Dengan bilur-bilurnya kita semua disembuhkan. Mari kita bersama-sama merenungkan kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus Kristus? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita begitu luar biasa. Ingatlah bahwa yang membayar dengan kesembuhan itu hanya Kristus. Saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, ini hatiku. Ampuni aku Tuhan ketika aku memakai pikiran-pikiranku yang begitu jahat terhadap orang lain. Dan ini pun sangat jahat di hadapan. Tapi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Kristus sudah melakukan yang terbaik untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Serahkanlah segala sakit penyakitmu di hadapannya, dan sadarlah dengan kerendahan hati bahwa kita harus tahu bahwa penyakit-penyakit itu terjadi, apakah itu sebagai sebuah konsekuensi atau tanggungan yang harus kita pikul, ataukah memang ada kuasa gelap yang menyakitkan kita, atau memang kita sengaja menyakiti diri kita. Tetapi yang jelas bahwa setiap segala sakit penyakit ada jalan keluar selama kita mau merendahkan diri di hadapannya, mengakui segala keberadaan kita, supaya kehidupan kita dijamin, dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus buat Bapak Ibu Saudara dan saya tidak menjadi sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saya bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu sangat-sangat mengasihi kami. Di dalam keajaiban salib yang keempat ini, di mana Engkau menyembuhkan kami, kami percaya Tuhan dengan penuh iman kami bahwa Engkau memberkati kami dengan kesembuhan, dengan pemulihan yang daripadamu. Ajari kami Tuhan untuk kami berani mengakui setiap segala kesalahan kami, bahkan setiap segala sakit penyakit kami itu karena kesalahan-kesalahan kami, ataukah memang kami sedang mengalami cobaan dari si iblis, sehingga kami pun tahu apa yang harus kami lakukan. Ajari kami Tuhan untuk merendahkan diri,
di hadapan-Mu, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh mengalami penyembuhan yang sempurna, pemulihan yang sempurna. Ampuni setiap segala kesalahan dan dosa kami Tuhan. Ajar kami, tegur kami ketika kami sudah mulai melanggar dan melenceng dari jalan-Mu. Inilah kehidupan kami Bapa. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan setiap jemaat-Mu dengan penuh rasa syukur dan kebersamaan penuh di hadapan-Mu, supaya Tuhan memulihkan dalam setiap segala keadaan, setiap segala sakit penyakit, karena kuasa Tuhan sempurna. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, dan kami percaya kuasa-Mu sempurna, mampu menembus setiap ruang yang ada pada kami, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Inilah doa kami Tuhan. Setiap firman Tuhan ini akan berlalu kami sampaikan, tetapi dengan kuasa Roh Kudus akan dimateraikan di dalam kehidupan hati kami seluruh jemaat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami berserah. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.